Selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah perjamuan suci atau perjamuan kudus dapat mendatangkan berkat atau kutuk. Kita akan membaca 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah firman Allah yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Puji Tuhan, yaitu kita mengadakan perjamuan kudus agar kita tidak lupa kepada korbannya Kristus, tidak lupa kepada tujuan, haleluya, dari korban Kristus. Haleluya, sehingga lewat perjamuan suci itu kita diingatkan kembali akan makna dan tujuan korban Kristus. Jadi inilah yang penting, ya. Puji Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, seringkali orang Kristen ambil bagian dalam perjamuan kudus, justru kemudian menambahi dosanya karena dengan kehidupan yang tidak layak dan dengan cara yang tidak layak, dengan sembarangan saja, sehingga justru menambahi dosa. Ya, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, dia berdosa terhadap Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi harus ada persiapan rohani yang benar, yaitu sebelum ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita harus mengadakan waktu untuk menguji diri kita sendiri di hadapan hadirat Allah, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, minta agar Roh Kudus bekerja, menerangi jiwa, hati, dan pikiran kami, mengkoreksi kita. Haleluya. Oh, haleluya. Supaya kita lebih dulu tahu kalau ada dosa, ada kesalahan. Mungkin ada kepahitan, mungkin ada dendam, mungkin ada perkara-perkara yang najis dalam pikiran dan jiwa kita. Kita minta ampun kepada Tuhan. Minta agar darah Yesus menyucikannya. Agar Roh Kudus mengubah hidup kita menjadi manusia yang terus diperbarui. Baru kita layak ambil bagian dalam perjamuan suci itu. Ya. Kemudian dikatakan, haleluya, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Haleluya, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Lah ini kutuk, ya, kutuk, ya. Nah, ini yang menyebabkan banyak orang Kristen meninggal belum waktunya, ya, lemah, sakit, ya, karena tidak menghargai tubuh dan darah Tuhan ketika ambil bagian dalam perjamuan suci. Padahal kalau kita ini ambil bagian dalam perjamuan suci atau perjamuan kudus,
maka penyakit kita justru disembuhkan. Kita dilindungi oleh Tuhan dari berbagai macam penyakit yang menimpa dunia ini. Oleh sebab itu, persiapkan diri kita sebaik-baiknya agar layak menerima tubuh dan darah Tuhan dalam ibadah raya. Sekian renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, persiapkan kami secara rohani ya Tuhan, kalau pada ibadah raya yang akan datang ini, kami, haleluya, disertai dengan perjamuan kudus atau perjamuan suci. Tolong ya Tuhan, supaya kami tidak sembrono di dalam ibadah raya kami, dalam menerima perjamuan kudus. Tuhan tolong ya Tuhan, supaya kami punya hati yang takut dan hormat kepada Tuhan, dan menghargai firman Tuhan dengan haleluya merenungkannya, dengan mengikuti perkembangan firman Tuhan dan menghayatinya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.